Perkenalkan, nama saya Rosalina Sangga, NIM 19210092. Saat ini saya akan mempresentasikan sistem informasi Gatehouse. Latar belakang dari aplikasi ini yaitu sistem informasi pelayanan rawat jalan yang dinamakan Gatehouse merupakan sistem informasi untuk publik yang memudahkan pengguna mengetahui jadwal pelayanan rawat jalan dari suatu rumah sakit yang diinginkan. Sistem informasi ini juga dapat mengurangi antrian registrasi serta meminimalisir waktu tunggu dari pasien untuk mendapatkan pelayanan. Sistem informasi ini berbasis web dan mobile. Fitur-fitur yang ada di dalamnya yaitu jadwal praktek dokter, jadwal pelayanan rumah sakit, registrasi pasien, pembayaran di kasir, antrian apotek, laboratorium atau radiologi, dan GPS. Metode pengembangan yang kami gunakan adalah metode pengembangan waterfall. Tahapan dari metode pengembangan waterfall yaitu rekayasa sistem, di mana dimulai dengan mencari kebutuhan seluruh sistem informasi untuk diterapkan dalam sistem informasi ini. Yang kedua, analisis kebutuhan, yaitu pengembang mencari informasi melalui wawancara, diskusi atau survei langsung yang bertujuan untuk memahami sistem informasi yang diharapkan oleh pengguna dan keterbatasan dari sistem informasi tersebut. Yang ketiga, desain. Spesifikasi persyaratan dan tahap sebelumnya akan dipelajari dalam fase ini dan desain sistem informasi disiapkan. Yang keempat, penulisan kode program. Sistem ini terintegrasi dengan sintaksis sehingga sistem informasi ini dapat digunakan sesuai kebutuhan yang akan diintegrasikan pada tahap selanjutnya. Yang kelima, pengujian, yaitu semua unit yang telah dikembangkan dan penggunaan yang benar diuji langsung untuk penggunaannya. Kemudian yang terakhir, pemeliharaan, di mana di sini kita menjalankannya dan memeliharanya. Data flow diagram, yaitu nama entitas, arus data keluar, arus data masuk. Entitas pengguna mengeluarkan data pasien dan arus data masuk. Petugas admisi, arus data keluar yaitu nomor rekam medik, kemudian arus data masuknya data pasien lama atau baru. Entitas bagian rekam medik, arus data keluarnya tidak ada, arus data masuknya rekam medik pasien. Dokter atau perawat, arus data keluarnya catatan pemeriksaan, arus data masuknya resume atau resep. Petugas apotek, arus data keluarnya tidak ada, arus data masuknya tagihan pasien. Petugas lab atau radiologi, arus data keluarnya hasil pemeriksaan, arus data masuknya resume dan tagihan pasien. Dan yang terakhir, petugas kasir, arus data keluarnya tidak ada, arus data masuknya total biaya. DFD diagram konteks. Ini adalah sistem informasi Gatehouse. Entitas yang pertama yaitu pengguna. Pengguna menginput data pasien ke dalam sistem. Dan outputnya adalah karcis. Dan pada karcis ini terdapat nomor antrian. Kemudian entitas petugas admisi menginput nomor rekam medis ke dalam sistem dan mengeluarkan outputnya data pasien lama atau baru.
Kemudian pada bagian rekam medik, output rekam medis pasien. Kemudian dokter atau perawat menginput catatan pemeriksaan ke dalam sistem dan sistem mengeluarkan resume dan resep. Kemudian pada bagian laboratorium atau radiologi menginput resume dan biaya pemeriksaan dan menginput hasil pemeriksaan ke dalam sistem dan sistem mengeluarkan resume dan biaya pemeriksaan. Kemudian pada bagian petugas apotek, sistem mengeluarkan biaya obat, dan pada bagian kasir, sistem mengeluarkan total biaya. Di diagram level 1. Di sini ada dua proses, yaitu pengelolaan data dan transaksi perawatan pasien. Pada pengelolaan data, entitas yang pertama yaitu pengguna. Pengguna menginput data pasien dan selanjutnya output karsis. Yang kedua, petugas admisi menginput nomor rekam medik dan outputnya daftar pasien lama atau baru. Selanjutnya, bagian rekam medik mendapatkan output rekam medik pasien. Selanjutnya ada dokter atau perawat menginput catatan pemeriksaan pasien dan mendapatkan output resume dan resep. Data store resume tersimpan dari dokter dan perawat yang akan diakses oleh bagian rekam medik. Selanjutnya adalah proses transaksi perawatan pasien. Dari bagian petugas apotek mendapatkan output biaya obat. Bagian lab atau radiologi menginput hasil pemeriksaan dan mendapatkan output resume dan biaya pemeriksaan yang akan disimpan dalam data store tagihan yang akan diproses oleh kasir, dan kasir akan mendapatkan output total biaya. Kemudian UML diagram use case. Pengguna dapat memasukkan data pengguna atau pasien dan melihat tagihan biaya pengobatan. Kemudian petugas kasir dapat melihat tagihan biaya pengobatan. Kemudian petugas admisi dapat mengedit data pasien, mencari data pasien, melihat data pasien, dan menginput nomor rekam medik. Kemudian bagian rekam medik hanya dapat melihat data pasien. Kemudian dokter atau perawat dapat menginput catatan pemeriksaan pasien, menginput resep pasien, menginput rujukan lab atau radiologi, dan mengedit resep atau rujukan. Petugas apotek dapat melihat resep pasien dan menyetujui atau membatalkan pembelian obat. Kemudian, petugas laboratorium atau radiologi menginput hasil pemeriksaan dan menyetujui atau membatalkan pemeriksaan. Semuanya ini hanya dapat dilakukan saat login. Kemudian UML diagram activity. Yang pertama yaitu pengguna. Pengguna memasukkan data pasien, kemudian sistem menekan tombol daftar, kemudian sistem mengecek valid tidaknya data masukan. Kemudian dikonfirmasi pasien tidak berhasil didaftarkan atau pasien berhasil didaftarkan. Jika berhasil, maka akan masuk ke dalam daftar pasien. Yang kedua, petugas admisi. Petugas admisi memasukkan nomor rekam medik pasien, kemudian sistem menekan tombol cari, kemudian dikonfirmasi data tidak ditemukan atau ditemukan. Kemudian bagian rekam medik. Bagian rekam medik memasukkan nomor rekam
medik pasien, kemudian di dalam sistem menekan tombol daftar, kemudian mengecek valid tidaknya data yang dimasukkan, kemudian kemudian dikonfirmasi data pasien tidak berhasil disimpan atau berhasil disimpan. Jika berhasil disimpan, maka terdaftarlah dalam daftar pasien. Kemudian dokter atau perawat menginput catatan pemeriksaan pasien, kemudian sistem menekan tombol input, kemudian mengecek valid tidaknya data masukan, kemudian dikonfirmasi data pasien tidak berhasil disimpan atau konfirmasi data pasien berhasil disimpan. Jika berhasil disimpan, maka terdaftar dalam daftar pasien. Kemudian petugas apotek menekan nama pasien di layar, kemudian menampilkan daftar resep pasien, kemudian mengecek valid tidaknya data yang ditampilkan. Setelah itu dikonfirmasi pasien masih menunggu atau konfirmasi pasien selesai dilayani. Kemudian petugas laboratorium atau radiologi menginput hasil pemeriksaan pasien, kemudian pada sistem menekan tombol input, kemudian mengecek valid tidaknya data yang dimasukkan, kemudian dikonfirmasi data pasien tidak berhasil disimpan atau berhasil disimpan. Kemudian petugas kasir menekan nama pasien di layar, kemudian menampilkan total biaya pemeriksaan, kemudian mengecek valid tidaknya data yang ditampilkan. Setelah itu dikonfirmasi pasien belum membayar atau selesai membayar. Sekian yang bisa saya jelaskan dari sistem informasi GetHost. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena di sini juga saya masih dalam proses belajar. Jadi sekian dan terima kasih.